Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Dora menyapa Anda dalam program Ranah Diplomasi. Dan kali ini narasumber saya adalah Ibu Diah Lestari Asmarani selaku Konsul Jenderal RI di Toronto. Dan hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai Indonesia Food Festival 2023 yang akan digelar di Toronto. Dan sudah tersambung bersama saya Ibu Diah. Jadi kita sapa saja. Halo Ibu Diah, apa kabar? Halo Mbak Dora. Alhamdulillah kami baik. Selamat siang para pendengar Voice of Indonesia. Alhamdulillah saya juga sehat ini Ibu, dan senang sekali ya bisa ngobrol nih dengan Ibu Diah Lestari, dan terima kasih atas kesediaan waktunya nih, karena pasti ada perbedaan jam yang cukup jauh nih antara Indonesia dan juga Toronto. Ya betul, kurang lebih 13 jam. 13 jam ya, berarti dini hari begitu ya Ibu ya? Betul. Kami selalu siap sedia untuk Voice of Indonesia. Oke, terima kasih sekali Ibu Diah. Dan ini kita akan ngobrolin mengenai Indonesia Food Festival nih. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi latar belakang kegiatan ini, dan kenapa akhirnya KJRI di Toronto menggelar Indonesia Food Festival? Ya, terima kasih Mbak Dora. Inisiasi untuk mempromosikan Indonesia ini saya rasa menjadi tugas dari kami, perwakilan Republik Indonesia yang ada di berbagai negara. Hanya saja untuk di kawasan Kanada, di mana jumlah diaspora, jumlah warga Indonesia yang ada di sini semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan Kanada juga dikenal sebagai salah satu negara yang multikultural dengan banyak warga dari berbagai bangsa. Ini menjadi salah satu sasaran utama kami untuk melakukan promosi pariwisata, di samping juga promosi perdagangan dan investasi. Salah satu yang menjadi highlight kenapa makanan atau kuliner yang kami menjadikan tagline dalam Festival Indonesia ini karena semakin banyak warga negara Indonesia di sini, kemudian bisnis kuliner yang dilakukan oleh warga Indonesia, diaspora Indonesia juga semakin meningkat. Kemudian juga dengan situasi Kanada yang multikultur tadi, ini memiliki peluang besar untuk mempromosikan kuliner Indonesia. Sekaligus juga kami mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun 2021 yang lalu untuk Indonesia Spice Up the World. Kemudian juga yang menjadi salah satu pendukung adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi nanti tidak hanya makanan Indonesia, tapi juga budaya dan terutama pariwisata Indonesia. Harapan kami nanti semakin banyak masyarakat Kanada yang mengenal, merasa familiar, merasa dekat dengan Indonesia. Ini juga akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya jumlah wisatawan Kanada ke Indonesia. Demikian Mbak Dora. Oke Ibu. Jadi Indonesia Food Festival nanti akan diselenggarakan di mana Ibu? Rencananya Indonesian Food Festival tahun 2023 ini akan kami selenggarakan tanggal 29 Juli 2023 di Yonge and Dundas Square. Ini adalah salah satu bilangan tersibuk di kota Toronto. Mobilitas memang lokasinya ada di tengah kota di downtown Toronto, dengan mobilitas manusia yang sehari-hari di situ bisa mencapai lebih dari 5.000 dari pagi sampai sore. Dan ini berdasarkan pengalaman yang sebelumnya kami menyelenggarakan festival yang lalu, Indonesian Food Festival 2022 juga di tempat yang sama. Pada saat itu pihak yang Dundas Square juga mencatat kurang lebih ada 5.000 pengunjung yang sempat mampir ke sana. Jadi kami rasa ini mungkin satu pemilihan tempat yang tepat untuk mempromosikan Indonesia di tengah-tengah kota Toronto. Oke. Tadi kan Ibu sempat katakan ini juga untuk mempromosikan ya kuliner Indonesia dalam program juga Indonesia Space Up the World ya. Sebenarnya bagaimana sih Bu respon masyarakat Toronto sendiri atau masyarakat Kanada secara umum ini terhadap kuliner Indonesia?
Impresinya cukup bagus, terutama bagi masyarakat Indonesia atau para pendatang yang pernah para masyarakat Kanada yang pernah ke Indonesia atau masyarakat dari negara lain yang juga mengenal Indonesia. Para pendatang dari berbagai bangsa yang ada di Kanada kan sebagian besar juga dari negara-negara Asia, jadi mereka sebenarnya tidak asing. Hanya saja memang saat ini tidak banyak restoran Indonesia yang ada di Toronto. Kebanyakan jasa-jasa industri kuliner yang berkembang ini sifatnya yang online, kemudian based on berdasarkan pesanan. Jadi ini yang ingin kami bantu untuk mempromosikan. Karena selama masa pandemi ini, selain bertambahnya jumlah restoran Indonesia, juga industri yang sifatnya berdasarkan online tadi, pemesanan online ini semakin berkembang, namun kami rasa belum cukup dikenal oleh masyarakat luas. Misi kami selain mempromosikan kuliner, juga mempromosikan bisnis yang dilaksanakan oleh orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di sini. Tahun lalu saya banyak bertemu dengan para pengunjung yang sudah pernah ke Indonesia atau penasaran tentang Indonesia, kemudian pernah mencoba misalkan nasi goreng atau mie goreng tapi ingin rasa otentik Indonesia. Kebetulan khusus untuk Indonesian Food Festival ini semua yang disajikan, semua yang ditawarkan adalah masakan atau kuliner khas Indonesia, mulai dari beragam jajanan, kemudian juga makanan berat yang otentik seperti nasi padang, ini yang biasanya banyak dicari, rendang padang biasanya banyak dicari, sate ayam, kemudian aneka kue-kue, kemudian juga aneka minuman khas Indonesia. Itu yang menjadi daya tarik, dan impresinya cukup bagus. Dari tahun ke tahun mereka selalu menanyakan masyarakat luas kapan ada Indonesian Food Festival lagi. Demikian Mbak Dora. Jadi selalu dirindukan setiap tahunnya Bu ya acara ini ya. Betul. Ya, tadi Ibu sudah sempat menyebutkan beberapa jenis makanan yang akan yang akan hadir ya di Indonesia Food Festival nanti. Berarti ini nanti akan dimasak langsung di lokasi acara Ibu atau bagaimana? Ada beberapa hidangan yang sudah dipersiapkan mungkin setengah matang gitu ya, half cook, jadi nanti dimatangkan di lokasi, misalkan seperti sate, kan nggak enak kalau sudah matang, jadi harus hangat-hangat di sana. Tentunya masakan-masakan ini sudah kami daftarkan, kemudian sudah melalui pengecekan dan kurasi dari KJRI maupun juga dari pihak lokal. Setiap vendor yang ikut dalam kegiatan festival ini wajib untuk menyampaikan menunya, kemudian bagaimana memasaknya, bahkan asal-usul bahan makanannya kepada pihak Toronto Toronto Public Health, artinya otoritas setempat yang menangani jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi makanan dari luar. Oke. Demikian Mbak Dora. Itu kan tadi makanan Bu, atau adakah juga mungkin produk-produk Indonesia, misal seperti kopi atau mie instan atau makanan-makanan yang lain yang juga ditampilkan pada acara Indonesia Food Festival nanti? Betul sekali. Jadi kalau boleh kami sampaikan, ada sekitar 15 vendor atau 15 mitra yang ikut nanti dalam acara Indonesian Food Festival ini. 13-nya adalah menyediakan makanan jadi yang siap saji, siap makan pada saat itu. Tiga mitra lainnya ini menyediakan produk-produk makanan maupun produk-produk dari Indonesia. Tadi disebutkan kopi, itu salah satunya yang unggulan yang kami nanti akan pamerkan dan promosikan di IFF. Kemudian juga ada produk-produk bumbu masak, aneka bumbu masak, aneka bahan makanan yang memang khusus diimpor dari Indonesia. Selain itu juga produk-produk kerajinan seperti kerajinan patung Bali, kemudian berbagai pernak-pernik handicraft dari Indonesia, termasuk juga batik. Ini kami datangkan khusus dari Indonesia. Nanti akan ada salah satu mitra kami dari Indonesia yang juga akan ikut berpartisipasi di acara ini. Jadi kalau istilahnya mungkin one stop shopping, food and all about food.
Kemudian juga kita sekalian selain bisa jajan di sana, bisa belanja bahan makanan, belanja batik, juga sambil nonton pertunjukan tari musik tradisional Indonesia. Demikian Mbak Dora. Jadi nanti sambil jajan, terus sambil makan ada pertunjukan musik dan juga kesenian begitu Ibu di sana ya? Betul sekali. Nah, nanti yang tampil siapa aja nih Bu? Atau tari apa atau kesenian apa yang akan ditampilkan? Ada cukup banyak ragamnya, dan kami memang untuk tari-tarian ini memberi kesempatan seluas mungkin untuk performance ini, penampilan dalam acara, memberi kesempatan seluas mungkin pada masyarakat dan diaspora Indonesia yang ada di Toronto dan sekitarnya untuk berpartisipasi. Jadi mulai tari tradisional, kemudian tari-tari kreasi baru, tari tradisional ini seperti misalkan tari legong, tari saman, ratus jaro, kemudian juga ada tari tortor, bahkan ada tari maumere, itu yang rencananya akan diperagakan secara massal. Kita akan sedikit ada flash mob ya di Yang Endandas, kemudian juga tari-tarian yang sifatnya kreasi baru serta musik-musik tradisional maupun musik-musik modern. Untuk musik tradisional akan ada degung kontemporer yang nanti diperagakan oleh seniman-seniman Kanada yang mempelajari degung di Indonesia. Kemudian juga ada gamelan Bali, termasuk tari Balinya nanti juga akan diperagakan. Ada angklung, dan juga ada beberapa band modern yang akan membawakan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu keroncong, dan juga lagu-lagu Indonesia yang lainnya, lagu-lagu mungkin pop saat ini ya. Selain itu juga kami akan menampilkan para musisi Indonesia yang kebetulan merintis karir di Toronto. Kami catat paling tidak ada 3 musisi muda yang memang menjalin merintis karir di Toronto yang nanti juga akan ikut tampil di acara ini. Jadi cukup banyak ragamnya, dan memang kegiatan ini kami lakukan untuk masyarakat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, untuk Indonesia. Luar biasa sekali, dan Demikian, Mbak Dori. aku ngedengernya bakalan seru nih, karena kita makan sambil nonton musik. Mungkin ini jenis festival yang berbeda dari festival lainnya Bu ya, karena menggabungkan kuliner dan juga musik ya. Ini bakalan betah kayaknya, makannya makin lahap ya Bu ya. Mudah-mudahan. Harapan saya sih sebenarnya bisa mengundang Mbak Dora dan semua pemirsa Voice of Indonesia ikut meramaikan Indonesian Food Festival di Toronto. Wah, senang sekali dapat undangannya nih dari Ibu ya. Semoga ya Bu ya. Jadi ini 29 hanya 1 hari Ibu ya? Betul, 1 hari saja. Jadi 1 hari full penuh dengan berbagai kegiatan ya, festival kuliner dan juga festival musik. Dan ini melibatkan juga para diaspora Indonesia ya untuk tampil juga di sana. Berarti persiapan mereka tuh sudah luar biasa begitu ya untuk latihan menari begitu Ibu ya? Betul. Kami sudah menginformasikan kegiatan ini jauh hari, dan karena sudah punya pengalaman tahun yang lalu, sehingga ketika awal tahun sudah banyak yang menanyakan kapan kira-kira akan diselenggarakan. Kemudian juga KJRI memang mengengage banyak pihak untuk bisa berpartisipasi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ini dari kita untuk kita. Saya rasa sejak 3 bulan yang lalu sudah prepare semua para performance, karena tahu akan tampil di akhir Juli. Jadi kemudian kami juga memfasilitasi latihan-latihan tari, latihan gamelan, latihan angklung di KJRI, sehingga nantinya kita bisa tampil sama-sama. Demikian Mbak Dora. Jadi besok Ibu dia ikut tampil juga ya? Kayaknya akan seru kalau ikut meramaikan flash mob-nya Mbak Dora. Oh, ikut meramaikan. Oke, Ibu, lalu ini sudah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini juga diadakan ya untuk Indonesia Food Festival ya Bu ya. Untuk tahun ini adakah mungkin target pengunjung dari KJRI Toronto untuk penyelenggaraan Indonesia Food Festival 2023?
Tentu Mbak Dora, yang pertama tentu kami mengharapkan nanti semakin banyak pengunjung yang hadir. Indonesia semakin dikenal di Toronto khususnya dan di Kanada pada umumnya. Karena dari segi representasi jumlah masyarakat dan diaspora Indonesia sebenarnya dipandang besar, cukup besar, namun demikian gaungnya mungkin belum banyak terasa. Dan yang kami harapkan nanti akan berdampak langsung ini adalah pada bisnis kuliner yang dijalankan oleh masyarakat dan diaspora Indonesia. Harapannya festival ini menjadi salah satu sarana promosi bagi tidak hanya bagi kulinernya sendiri, tapi juga bagi bisnis kuliner yang dijalankan oleh masyarakat dan diaspora Indonesia. Kemudian target kedua adalah meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia, karena selama acara nanti kita juga akan menyampaikan promosi pariwisata Indonesia. Karena kami juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kegiatan ini, sehingga harapannya tentunya di tahun ini kita bisa meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia, wisatawan Kanada ke Indonesia. Kemudian juga harapan lain tentunya sebagai dampak ikutan dari kegiatan ini adalah meningkatnya perdagangan antara Indonesia dan Kanada. Saat ini memang ekspor Indonesia ke Kanada mayoritas ditujukan ke Provinsi Ontario yang menjadi salah satu wilayah yang di bawah KJRI Toronto. Karena itu ke depan tentunya harapan kami nilai perdagangan ini juga akan semakin meningkat dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan secara intensif dan mengikutsertakan masyarakat dan diaspora Indonesia di Kanada. Jadi untuk selama ini ekspor Indonesia ke Toronto ini seberapa besar Bu, dan produk apa sih biasanya yang paling banyak? Jumlahnya cukup besar, mungkin angkanya kebetulan saya tidak bawa catatan, tapi dari total ekspor Indonesia ke Kanada ini 2/3-nya tujuannya di wilayah Ontario. Kebanyakan memang produk-produk manufaktur, khususnya untuk spare part kendaraan bermotor dan spare part untuk industri lainnya. Produk-produk yang sifatnya makanan, kemudian food and beverage dan bahan-bahan makanan ini cukup besar dan trennya meningkat. Selain itu juga ada produk-produk furniture yang cukup banyak ke daerah ke Provinsi Ontario dan sekitarnya. Kenapa kemudian menjadi salah satu titik tekan kami untuk promosi makanan? Karena selama pandemi kemarin tren peningkatan jumlah produk makanan ke sini cukup bagus. Mungkin bisa jelaskan kembali berapa total nilai ekspor Indonesia ke Kanada? Ya Mbak Dora, tahun 2021 di akhir pandemi itu mencatat 1,05 juta US dollar ekspor Indonesia ke Kanada. Ini kurang lebih 55%-nya ke wilayah kerja KJRI Toronto. Wilayah kerja kami kebetulan mayoritas di Provinsi Ontario, kemudian ada Provinsi Saskatchewan, Provinsi Manitoba dan Nunavut. Dan kalau kami lihat lebih detail lagi statistiknya, tentu karena dari segi populasi juga lebih banyak di Ontario, kemudian dari segi manufaktur dan lain-lain berpusat di Ontario, tentunya 55% ini mayoritas juga ditujukan ke Ontario. Demikian Mbak Dora, dan jumlah ekspor ini memang peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada masa pandemi ya. Demikian Mbak Dora. Jadi memang manufaktur yang paling banyak begitu produknya Bu ya, dan ini di Ontario. Tadi Bu juga sempat jelaskan ya, di sana banyak warga negara Indonesia ya. Mereka mayoritas bekerja di sana Ibu ya? Betul, ada 3 komponen utama. Warga negara dan juga diaspora Indonesia di wilayah kerja kami. Kalau berdasarkan statistik dari Kanada, kurang lebih 10.000 warga negara dan diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Toronto. Ini plus minus ya berdasarkan statistik tahun 2021 yang lalu. Mayoritas bekerja di sini, kemudian kurang lebih 30%-nya adalah mahasiswa.
Sisanya adalah mereka yang ikut dengan keluarganya tinggal di sini di Kanada. Luar biasa sekali nih WNI di sana ya, dan apalagi nih akan digelar festival. Jadi semacam ada kegiatan untuk ketemu dengan sesama warga negara Indonesia ya, dan ajang bersilaturahmi juga dengan warga negara Indonesia lainnya. Lalu Ibu apa nih pesan yang atau kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Toronto yang mungkin ingin mengunjungi ya Indonesia Food Festival tahun ini, dan juga kepada para pendengar kami Voice of Indonesia? Terima kasih Mbak Dora. Tentunya yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada masyarakat Indonesia yang ada di Toronto khususnya dan Kanada secara umum atas dukungannya pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KJRI Toronto, terutama kegiatan Indonesian Food Festival yang sudah kami laksanakan sejak tahun lalu dan juga tahun ini. Terutama untuk antusiasme, kemudian dukungan dan juga partisipasinya cukup banyak yang membantu kami dalam bentuk ikut tampil dalam berbagai performance, kemudian menjadi mitra untuk mempromosikan kuliner dan produk Indonesia, serta menjadi volunteer. Tentu harapannya ini adalah harapan kita semua bahwa dengan penyelenggaraan Indonesian Food Festival ini Indonesia akan lebih dikenal lagi di Kanada, terutama di Toronto. Tidak hanya orang-orangnya, tapi juga budayanya, kulinernya, dan semuanya. Dan tentunya ujung dari semuanya ini adalah Indonesia ingin meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Tidak hanya hubungan antar negara, tapi juga hubungan people-to-people contact. Serta Indonesia juga ingin memperkaya sisi multikultural yang ada di Indonesia. Demikian Mbak Dora, harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa terlaksana dengan lancar, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Voice of Indonesia dan juga para pendengar semuanya. Terus pantau kami, kegiatan kami kalau sedang ada di sekitar Amerika Utara, bisa ikut hadir di acara ini. Tentu kami akan semakin bersemangat dengan dukungan dari seluruh pendengar, pemirsa, dan juga masyarakat Indonesia. Iya, dan kami doakan juga ini Bu untuk acaranya berjalan dengan lancar semua dan semuanya happy ya, dan ketemu sesama warga negara Indonesia juga akan hal yang menyenangkan begitu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sehat dan sukses selalu untuk segala kegiatan yang diselenggarakan oleh KJRI Toronto. Dan semoga kita bisa bersua kembali ya Bu di lain waktu. Terima kasih Mbak Dora atas waktunya. Salam untuk semua pendengar pemirsa Voice of Indonesia dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Ibu, dan salam untuk teman-teman semua di sana. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.